mana dia, baris keberapa, apa saja antara keduanya itu apa saja. Nah, dengan begitu Pak, kita tidak salah menghafal. Surat Yasin juga Pak. Surat Yasin itu banyak juga yang bisa kita agak susah ngapalnya. Caranya adalah mengetahui, menandainya satu persatu. Contoh Pak ya, kalau kita sepintas lalu Pak, sama kalau wajah kita ini Pak, sepintas lalu Pak ya. Wajah orang-orang yang soleh kalau insya Allah Pak ya. Tapi baru juga niat, oh ini telah. Ini bajunya putih, biru, hijau. Nah, jadi ketika Quran itu Pak memang begitu caranya. Nah sekarang Pak, mari Pak kita salah satu kiatnya adalah perhatikan ini Pak ya. Ini kuncinya. Ini dan ini. La a'budu ma ta'budun. Setelah itu wala antum a'budu nama a'bud. Kemudian wala ana a'budu ma abattum. Setelah itu wala antum a'budu nama a'bud. Jadi hafalkan ini sama ini dan ini. Setelah ini dan ini sama ayatnya, ini dan ini. Paham Pak ya caranya Pak ya? Hafalkan ini yang pertama itu la a'budu ma ta'budun, la a'budu. Yang kedua wala ana abidum. Sekarang pertanyaannya, ini Pak ya, ini artinya Pak ya. Yang ini artinya la a'budu, aku tidak menyembah. Ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Ini artinya wala ana abidun, dan tidaklah aku penyembah. Ma'abatum, apa yang kamu sembah. Mirip tak Pak? Mirip tak? Apa bedanya? Aku ulangin Pak ya. La a'budu, aku tidak menyembah. Ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Yang ini wala ana abidum, bukanlah aku penyembah. Ma abatum, apa yang kamu sembah. Mirip tak Pak? Mirip tak Pak? Ada mirip tapi ada bedanya. Mirip tapi ada bedanya. Di mana letak bedanya? Yang pertama ini Pak ya, ini pakai kata kerja. Kata kerja yang menunjukkan sekarang ini dan akan datang. Bahwa aku sekarang tidak aku sekarang ini dan nantinya dan akan datang tidak menyembah apa yang kamu sekarang ini sembah. Apa yang kamu sembah sekarang ini. Jadi ini ayat ini menunjukkan keterangan waktu. Bahwa saat ini dan akan datang aku tidak menyembah apa yang sedang kamu sembah. Jadi ini lebih mencerminkan kapan itu dilaksanakan, kapan itu dilakukan. Sekarang dan akan datang aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, apa yang sedang atau akan datang kamu sembah itu tidak aku sembah, baik sekarang maupun akan datang. Jadi aku sekarang ini dan nanti tidak akan menyembah apa yang sedang dan akan kamu sembah di waktu yang akan datang. Jadi baik sekarang, baik apapun yang apa yang kamu sembah sekarang dan nantinya itu aku tidak akan menyembahnya baik sekarang maupun akan datang. Paham Pak ya? Nah, yang kedua ini apa? Wala ana abidum, bukanlah aku penyembah. Bukanlah aku penyembah. Ma'abatum, apa yang telah kamu sembah. Jadi ini Pak kata kerja sekarang dan akan datang, yang ini.
Ini dan ini adalah kata kerja yang menunjukkan sekarang dan akan datang. Kalau abattum, ini kata kerja yang telah lampau. Jadi aku bukanlah penyembah apa yang telah kamu sembah sebelum ini. Apa yang telah kamu sembah sebelum ini, aku tidak menyembahnya. Bukanlah aku sebagai penyembahnya. Jadi kalau ini Pak namanya kalimat yang terdiri dari kata kerja. Tapi kalau yang ini kalimat berupa kata benda. Abidun ini Pak, ini bukan kata kerja, tapi kata benda. Aku, saya bukan penyembah. Saya bukanlah kata kerja, tapi kata benda yang dari unsur manusia. Jadi kata benda itu Pak, manusia itu masuk kata benda Pak ya dalam bahasa Arab. Yang termasuk kata benda itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda mati ini. Kemudian yang tidak terlihat, udara, angin, kejujuran, keberanian yang tak tampak, itu namanya kata benda juga. Nah, ini sekalian, kalau artinya kan aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Aku sekarang ini dan yang akan datang tidak menyembah apa yang sedang dan akan datang kamu sembah. Kalau ini bukanlah aku penyembah. Ma'abatum, apa yang telah kamu sembah, apa yang telah kamu sembah. Abidum di sini Pak menunjukkan totalitas dan lebih dalam maknanya daripada ini. Pak ya, bukan aku penyembah. Jadi betul-betul kita melepaskan diri dari sembahan yang saya melepaskan diri. Saya melepaskan diri dari apa yang kamu sembah. Jadi aku bukan kelompok kamu. Sudah tidak terbatas lagi dengan waktu. Tidak lagi di ukuran waktu. Bahwa aku benar-benar bukan penyembah. Apa yang kamu sembah, apa yang telah kamu sembah. Jadi betul-betul membersihkan diri kita, Pak ya, dari sembahan yang orang kafir sembah. Aku tidak mencuri. Aku bukan pencuri. Mana yang lebih dalam maknanya, Pak? Aku tidak mencuri. Ya, mungkin sekarang. Kaki? Mungkin be. Tapi kalau aku bukan pencuri, tidak terpikir dia aku nak mencuri. Nah, kira-kira itu ya. Tidak terpikir aku nak mencuri. Aku tidak berbohong. Dengan aku bukan pembohong. Pembohong itu kata sifat. Abid ini adalah namanya ismul fa'il. Kata benda yang menunjukkan subjek pelaku. Jadi pembohong itu kan pelaku Pak ya. Berbohong kata kerja. Pembohong pelaku, subjek dari yang melakukan perbuatan bohong. Abid ini adalah pelaku dari kata kerja abada ya'budu. Abada ya'budu, abid yang menyembah. Bukanlah aku yang menyembah apa yang kamu sembah. Nah, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah ayyuhal kafirun. Apa arti ayyuha, Pak? Apa arti ayyuha, Pak? Wahai. Ay itu adalah kata untuk memanggil. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir.
Ini maksudnya apa, Pak? Katakanlah wahai orang kafir. Maksudnya gini. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Saya ulangin, Pak ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad. Wahai orang-orang kafir. Ini, katakanlah ini. Wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Dan aku bukan penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi Nabi disuruh untuk mengumandangkan kepada orang-orang kafir. Yang ini tadi. Nah, sekalian, ada rumusan dari ayat ini bahwa agama apapun selain Islam kedudukannya sama di mata Allah. Apa, Pak? Kafir. Penyembah berhala, patung, matahari, bulan, bintang, api, gunung, batu, sungai, lautan. Apalagi, Pak? Wisnu Siwa Brahma, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, segala macam. Tuhannya wong Yahudi, Pak? Yahweh bukan? Yahweh. Nah. Pokoknya selain agama Islam, selain orang yang beragama Islam, predikatnya sama. Agama wong kafir. Jadi agama Hindu, Buddha itu agama wong kafir kalau, Pak, masuk golongan ini, kafir ini. Nah, jadi, Pak, kafir itu adalah istilah yang dipakai Allah dalam Al-Quran untuk menyebutkan orang yang tidak tunduk, tidak mau ikut agama Islam. Seolah-olah ada penghalang, ada penutup, ada dinding yang membuat mereka itu tidak bisa mendapatkan hidayah Islam. Ada dinding yang membuat mereka tidak mau atau menolak kebenaran Islam. Kalau menggunakan fitrah, akal sehat, Pak, semuanya bisa masuk Islam, Pak. Pening, Pak, kalau Islam itu agama yang sempurna, fitrah, suci, bersih. Tengok, Pak, nak ngadap Allah aja harus wudu. Kepala kita, Pak, yang paling tinggi, sujudnya ke lantai. Ada tidak dilakukan oleh agama manapun, Pak? Tidak ada. Intinya, Pak, agama Islam itu agama yang paling sempurna, paling tinggi nilainya. Yang kalau orang menggunakan hati nurani, akal sehat, makanya, Pak, profesor yang ilmuwan itu kalau mereka jujur, Pak, masuk Islam, Pak. Cuma mereka kadang-kadang, Pak, yang membuat mereka tidak masuk Islam itu kadang-kadang karena hati yang menolak, kenikmatan yang menjanjikan. Kalau masuk Islam, aku dibenci, dimusuhin, segala macam. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Jadi katakan wahai Muhammad, kumandangkan. Apa yang dikumandangkan? Wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah, baik sekarang maupun akan datang, apa-apa yang saat ini kamu sembah maupun saat akan datang yang kamu sembah, aku tidak mengikutinya. Wala antum abiduna ma'bud, dan bukan pula kamu penyembah apa yang aku sembah. Abidun, Pak ya, abidun, abidani, abiduna.
Saya ulangin Pak. Abidun penyembah. Dua orang penyembah abidani. Abidun penyembah. Sama dengan jalisun yang duduk. Jalisani dua orang yang duduk. Jalisun dua orang yang jalisun orang-orang yang duduk. Pak ya? Paham Pak ya? Bukanlah kamu itu artinya bukanlah kamu banyak. Kalau dua orang antuma. Kalau satu orang anta. Satu orang. Dua orang antuma. Lebih dari dua orang, 3 sampai sebanyak-banyaknya antum. Paham Pak ya? Wala antum, kalau sudah antum harus bentuknya jamak. Karena antum itu kata ganti 3 orang ke atas. Kalau 2 orang apa Pak? Antuma. 1 orang anta. Untuk orang yang kita ajak ngobrol. Pak ya? Wala antum abiduna ma'bud. Bukanlah kamu penyembah. Bukanlah kamu penyembah ma'bud, apa yang aku sembah. Wala ana abidun, bukanlah aku penyembah ma'abatum, apa yang selama ini kamu sembah. Apa yang telah selama ini kamu sembah. Wala antum abiduna ma'bud, dan bukan pula kamu penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi sekalian, kata-kata Allah lakum dinukum waliyadin ini banyak Pak pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, jangan mencampur adukkan agama. Misalnya Pak ya, sengajanya nak sholat di gereja. Kita ini diajarkan sholatnya di mana Pak? Di masjid. Jangan menunjukkan toleransi sholatnya di gereja. Tidak usah pula nak bersolawat di gereja Pak. Tidak ada kata tempat yang lain. Karena gereja itu tempat ibadah orang Kristen. Kecuali kalau kita niatnya nak ngajak mereka berdakwah. Masuk Islam lah kamu, baca salawat kita, boleh baik. Tapi kalau niatnya untuk menunjukkan toleransi, bukan di situ letaknya Pak. Kenapa? Karena gereja itu konotasinya tempat wong Kristen beribadah. Ngapa pula kita nak berada di sana? Seolah-olah kita mencampur adukkan antara ritual atau ibadah yang biasa dilakukan orang Muslim dengan orang Nasrani. Jadi tidak boleh mencampur adukkan agama. Islam senianan atau bukan senianan. Jangan juga misalnya Pak, seminggu wong Islam, seminggu wong Kristen, tidak boleh. Seperti itu juga yang pernah ditawarkan oleh orang kafir Quraisy Pak. Kita sesekali tak mana kalau sesekali kamu menyembah Tuhan kami. Kayak kami pula sekali menyembah Tuhan kamu. Ada baca. Tidak laku Pak. Tidak boleh mencampur adukkan agama. Yang kedua, agama Islam itu setiap agama memiliki Tuhan yang mereka akui dan aturan beribadah tersendiri yang berbeda dengan yang lain. Tuhan yang dianggap Tuhan, Pak ya, maaf, hati-hati kita bicara. Kalau Tuhan orang Kristen itu adalah Allah Pak ya. Cuman mereka tidak sadar bahwa Tuhan Allah yang sebenarnya itu tidak mereka anggap, tapi mereka mengangkat Tuhan lain. Selain dari, jadi Tuhan mereka itu Pak bukan Tuhan yang satu, yang tunggal, tapi Tuhan 3 in 1. Jadi ada Tuhan anak, Tuhan bapak, segala macam itu.
Nah, itu tidak laku. Karena Tuhan kita tidak cak itu. Tuhan kita tidak cak Tuhan yang bukan Tuhan seperti Tuhan yang dianggap oleh orang Kristen. Tuhan kita itu tunggal yang tidak ada. Bapaknya, anaknya tidak ada. Satu utuh. Tidak ada yang serupa. Jadi kalau ada Tuhan yang dia punya anak, itu bukan Tuhan kita. Nah, Tuhan yang diakui oleh orang-orang Kristen, yang diakui. Tuhan yang diakui orang Yahudi. Tuhan yang diakui oleh Hindu, Buddha segala macam, Konghucu segala macam. Itu berbeda dengan Tuhan kita. Dan masing-masing agama yang saya sebutkan tadi memiliki cara beribadah tersendiri yang berbeda dengan cara ibadah kita. Bapak mungkin pernah lihat bagaimana orang Yahudi beribadah kan? Orang Konghucu, Pak ya? Atau orang Nasrani, mungkin Nasrani itu mungkin saya nggak tahu. Dan mungkin dia sholat seperti kita kan? Mungkin apa ya? Mereka tidak punya sholat yang seperti kita lakukan. Puasa yang seperti kita lakukan tidak punya. Agama apa tidak punya, Pak. Haji yang kita lakukan tidak ada, Pak. Zakat tidak ada. Yang kita lakukan tidak ada, Pak. Beda sendiri, Pak, agama kita ini, Pak. Bersyukur kita, Pak, beragama Islam. Kita, Pak, zakat itu cuma 2,5% dari harta. Beda lagi kalau misalnya zakat pertanian itu banyak tergantung. Kalau dia dialiri dengan air hujan itu berbeda. Tetapi zakat secara umum dalam Islam itu 2,5%, 1/40, Pak. Tidak banyak. Makanya kalau ada aturan-aturan yang membuat harus misalnya separuh penghasilan, 1/3, itu tidak memberatkan Islam itu, Pak. Islam tidak memberatkan. 1/40, Pak. Kira-kira terganggu tidak, Pak? Orang mengeluarkan, Pak, zakat, Pak. Terganggu tidak, Pak? Tidak, Pak. Tidak berbunyi, Pak. Yang membuat orang tidak mengeluarkan zakat itu karena sifat pelit dan karena ketidaktahuan. Sekalian, ayat ini, surat ini, sekalian, kita dianjurkan untuk membaca surat ini sebelum tidur. Apa keutamaannya? Kalau kita baca, Pak, maka ini akan membersihkan diri kita dari syirik, dari perbuatan syirik. Apa perbuatan syirik itu? Mensekutukan Allah. Jadi dengan membaca ini, Pak, akan membuat diri kita ini, Pak, dalam keadaan tauhid. Tapi dengan syarat kita paham maknanya, Pak. Jangan sampai kita buta. Ini sering dibaca oleh Rasulullah 2 rakaat sebelum subuh. Beliau membaca Al-Kafirun. Demikian juga 2 rakaat setelah sholat maghrib. Nah, sampai di sini, sekalian, apakah ada yang bertanya? Ya, silakan. Ini pertanyaannya di bagian aku tadi kan mengatakan kalau anak saya, kalau anta saudara. Apa sehari-hari komunikasi antara Ustaz pada yang menyambut antum anak? Oh. Di mana letak perbedaannya, Ustaz? Oh iya. Kan iya. Anak saya. Antum saudara. Antum kan banyak orang. Kenapa? Kalau berdialog berdua, iya. Dia masih tetap menggunakan anak. Antum. Kenapa nggak pakai anta saja, maksud Bapak? Kan? Dia belum pernah terdengar selama aku di ini terdengar anta. Iya. Lalu menyatakan antum. Oke. Ini sekalian, asalnya adalah anta, engkau.
Tetapi sering orang menyebut engkau itu pakai antum. Kenapa demikian, Pak? Pertama, untuk menunjukkan penghormatan kepada lawan bicara. Anta kalau bahasa gaulnya kadang pakai ente, Pak. Ente ini gimana? Itu cocok kalau seteman permainan, satu level. Tapi kalau dia lebih tua usia, Pak ya, derajatnya lebih tinggi karena ilmunya, jabatannya, tidak bisa secara pergaulan sosial, Pak, tidak elok menggunakan kata-kata anta untuk kultur kita Indonesia. Kenapa, Pak? Karena antum itu di situ ada penghormatan. Di mana letaknya, Pak? Bahwa kamu yang satu, aku anggap seperti orang yang banyak. Nah, jadi itu dipakai untuk orang yang di atas kita, Pak ya. Baik itu jabatan kedudukan maupun ilmunya atau ibadahnya, karena dia alim segala macam. Jangan, Pak, manggil orang yang berilmu, anta di mana tuh? Anta di mana tinggalnya? Jangan. Jadi kalau misalnya gini, kalau kita bertanya kepada guru, aina taskunu, aina biasanya kata ganti itu, Pak ya. Kata ganti itu tidak selalu diucapkan, Pak. Jadi antum itu kata ganti yang terpisah, Pak ya. Ada kata ganti yang dia nyambung masuk langsung ke dalam kata kerja. Jadi nyatu dia, contohnya. Duduk, Pak ya. Saya bisa mengatakan ke Bapak tajlisu. Kata-kata tajlisu sudah mengandung kamu duduk tanpa menyebutkan anta atau antumnya. Tetapi kalau saya bilang anta tajlisu, kamu duduk. Jadi anta itu adalah kata ganti yang terpisah dari kata kerjanya. Jadi kata ganti itu ada yang terpisah dari kata kerja, ada yang menyatu dalam kata kerjanya. Paham, Pak? Bahwa intinya penggunaan antum itu untuk orang yang kita hormati. Ada juga lagi tadi. Ya. Itu tadi kan selalu menggunakan sholat subuh itu qobliyah. Sebelum setelah tahiyatul masjid qobliyah subuh. Setelah sholat azan. Nah, ada sebagian yang mengatakan itu bukan qobliyah subuh. Kalau dia qobliyah subuh berarti awal dengan akhir. Qobliyah ada ba'diyah. Setiap ada qobliyah berarti ada ba'diyah kan. Qobliyah asar, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Sedangkan subuh tidak ada ba'diyah. Yang menyatakan itu sholat sunnah subuh. Sama dengan asar. Asar tidak ada ba'diyah. Yang menyatakan sunnah asar. Yang mana pendapat ini kita kan orang awam, Ustaz. Maksud aku tuh supaya cross check. Ya. Tapi di mana kebenarannya itu? Ya. Maksud Bapak tidak ada kata-kata qobliyah asar ya? Qobliyah asar. Qobliyah maghrib enggak, qobliyah subuh. Qobliyah subuh. Enggak ada. Nah, ya. Jadi gini, Pak. Qobliyah, ba'diyah itu adalah keterangan waktu saja. Keterangan untuk menyebutkan sebelum. Qobliyah itu sebelum. Ba'diyah sesudah. Jadi kata-kata sekali lagi, kata-kata qobliyah itu untuk menunjukkan waktu saja. Waktu kapan itu dilaksanakan. Ba'diyah juga demikian, menunjukkan bahwa dia setelah dari sholat yang wajib. Sekarang, apakah salah? Kan pertanyaan Bapak sebenarnya itu. Menyebutkan 2 rakaat sebelum subuh itu qobliyah subuh. Apakah salah? Itu intinya pertanyaan Bapak kan. Apakah salah qobliyah sebelum asar? Tidak salah. Karena dilaksanakan sebelum sholat subuh, sebelum sholat asar. Walaupun tidak ada ba'diyah setelah subuh. Tidak ada soal. Kenapa kok nggak ada? Memang gitu. Itu yang diajarkan Rasulullah. Bukan berarti mentang-mentang tidak ada ba'diyah pada setelah subuh tidak ada qobliyah. Tidak demikian. Tidak demikian. Tidak demikian, Pak. Jadi termasuk juga qobliyah subuh itu, Pak. Qobliyah subuh 2 rakaat sebelum subuh itu
sebutan nama lainnya sunatul fajar. Salat sunat fajar sebelum salat subuh. Oke. Pertanyaan yang bagus tadi, Haji. Ada yang lain, Pak? Nah, sekalian, ini Pak ya. Bagus sekali kita baca untuk menguatkan iman kita, ketauhidan kita, termasuk juga membersihkan diri kita dari syirik. Dan ini juga menegaskan kepada kita walakum dinukum waliyadin, bahwa Pak, kalau ada orang Islam ngaku Islam Pak, tapi tidak galak sembahyang, tidak galak beribadah, sholat, tidak zakat, tidak puasa, itu kafir Pak. Karena orang mendustakan satu rukun itu adalah syarat wajib untuk diakui seorang muslim. Kecuali haji itu bagi yang mampu. Ada masalah keturunan. Itu kan banyak Islam keturunan. Ya. Nah, begitu dia keturunan tadi, dia menyatakan dia Islam. Itu menurut KTP dia, keturunan dia. Apakah kita perlukan syahadatkan lagi dia? Karena kan banyak dia sholat, dia Islam, tapi tidak sholat. Karena dia keturunan dia Islam. Apakah kita perlu begitu kita syahadatkan lagi di antara keluarga dia tuh? Sejauh yang saya pahamin tidak perlu lagi syahadat kau tidak juga Pak. Tidak, bukan kita di luar keluarga, bukan mensyahadatkan lagi dua anaknya, keluarganya. Ini setahu saya Pak tidak juga demikian Pak, tidak demikian Pak. Tapi dalam konteks ada orang setelah dia balik, tapi dia tidak sholat, Pak ya, tidak sholat Pak. Ini sudah hakikatnya dalam Islam diistilahkan orang seperti ini sudah kafir Pak, kafir. Dalam sholat itu Pak ada syahadat Pak. Kenapa kalau kita sudah keturunan Pak, Islam keturunan, tidak perlu lagi bersyahadat? Karena ketika kita sejak kecil Pak ya, usia 7 tahun bahkan 7 tahun ke bawah sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dalam salat kita. Jadi makanya tidak perlu lagi bersyahadat seperti syahadat orang yang bermusuh Islam. Begitu dia lahir dia sholat. Kalau dia lahir tapi dia mati tidak pernah sholat. Nah, ketika dia lahir muslim, keturunan, tapi tidak pernah sholat. Dia bukan dikatakan orang dia Islam KTP, bukan Islam yang sebenarnya. Tidak diakui keislamannya walaupun dia Islam KTP. Tidak. Iya. Jadi Islamnya itu yang itu perlu kita sholat ya, San? Tetap Pak ya. Tetap. Tetap. Dengan dia Yahudi, Nasrani. Nah, tapi jarang juga Pak. Tidak sebesar itu jarang juga Pak ya. Ado, tapi jarang. Dia kan berpacaran. Berpacaran dengan orang ini. Ini yang Islamnya itu ceweknya. Yang selain Islam itu cowok Pak ya. Nah, ini banyak Pak. Ini namanya modusnya kayak itu Pak. Modusnya kayak itu. Ini sekalian, yang seperti ini ketika sebelum nikah dia syahadat Pak ya. Setelah nikah, nah ini Pak ya, kalau dia mengumandangkan kembali ke agamanya yang semula, jelas dia murtad, tidak ada hubungan dengan Islam, dia kafir. Tetapi kalau dia sudah syahadat Pak ya, lantas dia tidak mengumandangkan dia keluar, tetap statusnya Islam, tapi dia tidak mengumandangkan itu posisinya Islam juga Pak. Tidak melaksanakan itu. Sebentar ya. Selama orang itu tidak mengumandangkan dia keluar dari Islam, kembali ke agama semula, dia posisi Islam. Nah, persoalan dia tidak sholat itu, kalau dia tidak sholat Pak, maka dia terhukum secara hukum Islam dia bukan Muslim Pak. Karena Muslim itu harus sholat Pak.
Tetapi kita memang Pak, wong yang tidak sholat itu Pak, kalau kita bilang kafir Pak, secara pergaulan Pak, itu Pak tersinggung Pak. Oh, lago. Koi kafir, koi marah Pak. Tetapi dalam hukum Islam, hakikat Islam Pak, orang yang tidak sholat itu Pak dikatakan sudah kafir Pak.